penjelasan selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Fauzia Rahmawati, nomor induk mahasiswa 192111224. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Hasan Hanafi. Pemikiran awal Hasan Hanafi dimulai pada dasawarsa 1960 yang dipengaruhi oleh faham-faham dominan yang berkembang di Mesir tentang nasionalistik, sosialistik, populistik yang dirumuskan juga pada ideologi pan-Arabisme. Pada dasawarsa 1956 sampai 1966, Hasan Hanafi belajar di Perancis, dan di Perancis inilah Hasan Hanafi lebih banyak menekuni bidang-bidang filsafat dan ilmu sosial dalam kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam. Dalam melakukan rekonstruksi ini, beliau melakukan sebuah penelitian tentang fenomenologi sebagai metode untuk memahami agama dalam konteks realitas kontemporer. Pada akhir dasawarsa itu, ia mulai berbicara tentang keharusan Islam untuk mengembangkan wawasan kehidupan yang progresif dan berdimensi pembebasan. Beliau menginginkan Islam agar dapat membawa masyarakat pada kebebasan dan keadilan, khususnya keadilan sosial sebagai ukuran utama. Pada dasawarsa 1970, Hasan Hanafi memberikan perhatian utamanya untuk mencari penyebab kekalahan umat Islam dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Pada perkembangan selanjutnya, Hasan Hanafi tidak lagi berbicara tentang ideologi tertentu, melainkan tentang paradigma baru yang sesuai dengan ajaran Islam sendiri maupun kebutuhan hakiki kaum muslimin. Pemikiran ini didorong oleh maraknya wacana nasionalisme pragmatik Anwar Sadat yang menggeser popularitas dalam sosialisme Nasir di Mesir pada dasawarsa 1970. Dari banyak pemikiran Hasan Hanafi, salah satu pemikiran inti Hasan Hanafi yaitu tauhid. Beliau menegaskan bahwa membangkitkan semangat tauhid merupakan suatu keharusan. Dalam pemikirannya, tauhid tidak hanya membahas tentang masalah keesahan Tuhan, namun juga membahas kondisi sosial umat Islam, karena beliau menganggap Islam adalah ajaran universal. Dalam pembahasannya, tidak hanya tentang Tuhan, namun juga terkait aspek-aspek Islam lain yang mencakup bidang keduniawian dan mental. Dengan demikian, apa yang harus dianalisa kembali adalah bagaimana tauhid berfungsi di dalam pemikiran Muslim, di dalam lembaga-lembaga sosial politik Islam, dan di dalam peradabannya. Dalam pandangan dunia tauhid dijelaskan bahwa hakikat alam semesta ini berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan dapat didedukasikan dari pandangan dunia ini adalah bahwa ada dualisme yang membagi dunia ini antara materi dan ruh. Akhirnya segala sesuatu akan kembali padanya. Disinilah kita lihat bahwa tidak ada superioritas manusia kepada makhluk lain di dunia. Bagi Muslim, hubungan antara Tuhan dan dunia adalah hubungan antara pencipta dan yang diciptakan. Jadi hubungan sebab akibat penciptaan, bukan seperti hubungan sinar dan lampu, atau sekedar manusia terhadap manusia. Dalam tauhid secara logis dapat ditarik pengertian bahwa penciptaan Tuhan adalah esa. Ia menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kelas, garis keturunan, kekayaan, dan kekuasaan.
Ia menempatkan manusia dalam kesamaan. Ia juga menyatukan antara manusia dan alam yang melengkapi penciptaan Tuhan. Keesaan Tuhan berarti keesaan kehidupan, yakni tidak ada pemisahan antara keduniawian dan keagamaan. Lalu, yang dimaksud tauhid menurut Hasan Hanafi bukanlah merupakan sifat dari Tuhan, deskripsi atau sekedar konsepsi kosong yang hanya ada dalam angan belaka, namun sebaliknya, justru lebih mengarah kepada tindakan konkret, baik dari sisi penafian maupun penetapan. Menurutnya, tauhid tidak akan mempunyai makna tanpa direalisasikan dalam kehidupan yang konkret. Apa yang dikehendaki dari konsep tauhid tersebut tidak akan bisa dimengerti dan tidak akan bisa dipahami kecuali dengan ditampakkan. Jadi konsep tauhid tidak akan mempunyai makna tanpa direalisasikan dalam kehidupan yang konkret.